Excel Kids, Happy Sunday. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya bisa sehat dimanapun adik-adik berada. Oh ya, kita sekarang udah masuk ke minggu yang keempat di bulan Maret. Artinya sudah di akhir bulan kita akan belajar mengenai mengenal Yesus. Yeay! Gimana adik-adik di rumahnya pasti seru kan? Kakak percaya bahwa adik-adik pasti mengikuti ibadah online di rumah dan belajar bersama-sama dengan mama dan papa di rumah. Minggu ini kakak-kakak Excel Kids dan juga adik-adik Excel Kids kita akan bersama-sama membuat prakarya tentang mengenal Yesus. Minggu lalu kajian udah share bahan-bahannya kepada mama, papa, adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan bahan prakarya yang sudah diberikan untuk mengikuti ibadah online Excel Kids di minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prakarya, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Buka mataku dan lihat wajahmu. Dari awal, ya, ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa minggu hari ini Tuhan Yesus kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Bapa bahwa kasih-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan ada dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing juga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada buat kami. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga berakhir Bapa, dan kami juga mau melakukan prakarya Tuhan, biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya dan biarlah Tuhan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar kan untuk masuk ke dalam prakarya. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama bacakan ayat hafalan kita di bulan ini di 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ya adik-adik, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Yeay! Terima kasih adik-adik yang sudah mengumpulkan video
ayat hafalannya di grup. Kakak berharap ayat hafalan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Yuk kita masuk ke dalam prakarya, enjoy! Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online Excel Kids. Hari ini kita akan membuat prakarya bersama-sama untuk mengenal Tuhan. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, untuk bahan-bahan yang diperlukan yang sudah disiapkan dari gereja adalah ada 1 buah selotip, tali jerami, 25 stik es krim, dan juga catatan yang akan nanti kita tulis di stik es krimnya. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah hanya tinggal mempersiapkan 1 buah spidol warna apa saja dan gunting. Ini saja bahan-bahannya. Kita sudah siapkan adik-adik. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita ambil stik es krimnya. Lalu kita ambil 2 buah stik es krim dan kita bentuk seperti ini. Ambil selotip, sudah kita ambil selotipnya, kita ukur panjangnya. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita tempelkan seperti ini adik-adik. Kita lakukan ke 10 stick yang sudah kita satukan sama, lalu kita ukur panjangnya, lalu kita tempelkan lagi adik-adik seperti ini. Kita sudah punya 2 dan kita akan lakukan ke semua yang ada di sini ya adik-adik. Semangat! Nah adik-adik, setelah kita sudah tape semua dari 25 stick, kita akan dapat 3 stick. Sisanya yang tidak akan kita pakai dan yang akan kita pakai adalah 11 stick di sini. Setelah kita sudah tip semua stick ini, sekarang kita akan menempelkan kembali dengan isolasi yang sama, tapi sisi belakangnya. Nah, jadi sekarang adik-adik susun semuanya sisi belakangnya. Lalu kita akan mulai mentipkan, diambil dari 2 yang di sini. Adik-adik akan mentipkan di nomor 1, 2, 3, 4 dan adik-adik akan tip di 2 dan 3. Seperti ini adik-adik contohnya. Pastikan dia melekat dengan baik. Oke, lalu kita gunting. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kita akan menempelkan di bagian yang sini, di tengah-tengah yang bagian yang ini. Pastikan dia lurus ya adik-adik. Lalu begitu juga dengan berikut-berikutnya.
Nah, adik-adik, hasilnya akan seperti ini. Ada 2 bagian yang sudah terlipat dengan isolasi. Sekarang kita akan mulai ke tahapan yang berikutnya. Sebelum kita mulai ke tahap yang berikutnya, yuk kita coba fold, kita coba tutup sticknya. Sekarang sticknya bisa kita tutup adik-adik. Kita bisa tutup. Nah, dan kita bisa buat lagi seperti ini. Sekarang adalah bagian menghias prakarya kita kali ini. Pertama adalah kita ambil bagian yang sisi yang belakang ini, yang satu ini tidak di tape, itu jadi bagian belakang dan ini jadi bagian depan. Nah, untuk kalimat pertama yang di paling atas kita tulis dan dia disebut. Dan Tuhan Yesus disebut. Dan Tuhan disebut. Oke. Di sini ada notes yang sudah kakak berikan. Adik-adik boleh pilih dari semua kata di sini. Tulisan mana yang adik-adik mau pilih ada di sini. Bisa mengikuti notes atau adik-adik boleh pilih aja, tinggal ditulis. Nah, kakak akan contohkan satu ya. Kakak akan tulis anak domba Allah. Setelah ditulis, adik-adik bisa menulis ayatnya di stick belakangnya tepat yang sudah adik-adik tulis, yaitu Yohanes 1 ayat 29. Adik-adik bisa tulis dengan spidol warna lain mungkin, tapi mau pakai spidol yang sama juga bisa. Yohanes 9. Nah, jadi di sini anak disebut anak domba Allah dan di sini adalah ayatnya. Adik-adik bisa lakukan sampai ke yang paling terakhir. Bisa dengan spidol warna yang sama atau adik-adik boleh kreasikan dengan warna lain. Adik-adik boleh juga diwarnai. Adik-adik boleh berkarya sebaik mungkin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai menulis semua prakarya yang ada di sini. Untuk stik es krim yang disediakan adalah 25 stik es krim dan ke-25 stik itu cukup untuk adik-adik menulis semua nama-nama atau sebutan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan tab-nya. Jadi adik-adik tenang aja, semuanya cukup malah berlebih. Nah, untuk adik-adik yang mungkin bilang, "Kak, ini terlalu banyak." Nggak apa-apa, adik-adik bisa buat 10-15 sebutan nama Tuhan. Dengan tulisan di atasnya jangan lupa ya. Dan Tuhan disebut, lalu ada jeda 1 stik kosong, baru nama Tuhan dituliskan, begitu juga dengan ayatnya. Tahap berikutnya setelah ini adalah kita akan menempelkan tali jerami yang sudah disediakan di belakang ini dengan menggunakan tape supaya adik-adik bisa menggantung hasil prakarya adik-adik di dalam kamar dan mengingat nama-nama Tuhan ini. Yuk kita lakukan sekarang.
Nah, sekarang kita balikan dulu hasil art and craft kita. Ini tali jeraminya. Kita balikan, lalu kita pastikan tali jerami ini ada di sisi belakang. Lalu adik-adik boleh ambil selotip yang tadi sudah kita pakai. Adik-adik bisa simpan talinya seperti ini, lalu rekatkan dengan selotip yang kita punya tadi sepanjang stick yang sama ya, dengan ukuran yang sebelumnya. Ini kita tempel sekarang. Pastikan untuk merekat dengan baik. Lalu kita gunting supaya lebih nempel dan pekat. Ditambah lagi satu lagi selotipnya. Sambil ditekan ya adik-adik, lalu kita gunting kembali. Dan art and craft kita sekarang sudah siap dan sudah bisa dipajang di tembok kamar adik-adik. Akan seperti ini hasil jadinya adik-adik. Nah, adik-adik, di minggu terakhir bulan ini kita masih belajar tentang mengenal Tuhan Yesus. Minggu ini kita sudah melakukan prakarya. Dalam prakarya kita, nggak hanya kita menulis, tapi kita juga harus mengiyakan dan mengamini bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup. Selain itu, Tuhan juga memiliki sebutan-sebutan yang merupakan peran yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama. Dan Tuhan disebut 1, 2, 3. Anak domba Allah, air hidup, penasehat ajaib, penebus, raja segala raja, jangkar, Allah yang perkasa, Immanuel, terang dunia, batu penjuru, Bapa yang kekal, roti hidup, Alfa dan Omega, kepala jemaat, raja damai, hakim, penyelamat dunia, gembala yang baik, yang maha kuasa, jalan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki sebutan-sebutan yang menandakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa? Tadi kita sudah baca sama-sama ya. Anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus sebagai anak yang Bapa di surga berikan kepada kita supaya dia boleh mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sedangkan air hidup adalah Tuhan Yesus adalah air bagi kehidupan kita. Di saat kita haus dan rindu akan Tuhan, saat kita datang kepadanya, kita gak akan kehausan lagi karena Tuhan adalah air hidup. Penasehat ajaib. Saat adik-adik bingung atau sedih atau gak tahu harus berbuat apa-apa, adik-adik bisa nanya loh kepada Tuhan Yesus karena dia penasehat yang ajaib. Bukan hanya itu, selain dia bisa memberikan nasihat, hal-hal lain yang ajaib bisa Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan Yesus adalah penebus umat manusia yang telah menebus dosa kita. Dia juga adalah Raja segala raja. Raja segala raja berarti Tuhan adalah Raja dari segala raja yang ada di dunia, Presiden dari segala presiden. Tuhanlah yang terutama dan yang memiliki alam semesta. Jangka, masih ingat pelajaran di 2 bulan sebelumnya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah jangkar kehidupan kita di mana kita bisa bergantung kepadanya. Lalu Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia kuat dan dia mampu untuk melakukan hal yang luar biasa dan ajaib. Tuhan Yesus juga Immanuel. Immanuel itu apa sih adik-adik? Ingat gak ya artinya? Yap, Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita, apapun keadaannya. Tuhan Yesus juga terang dunia. Dia adalah sumber terang bagi dunia ini di saat dunia gelap, melakukan dosa. Tapi ingat, saat kita kembali ke Tuhan Yesus, kita akan memiliki terang dalam hidup kita. Dia juga sebagai batu penjuru. Batu penjuru ialah batu yang kuat dan kokoh yang bisa menjadikan tempat bersandar bagi kita dan bisa selalu kita andalkan. Tuhan juga Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ialah Bapa yang selalu ada untuk kita sampai kapanpun kita memerlukan.
Dia juga roti hidup. Roti hidup sama seperti air hidup adik-adik. Jadi apabila kita memerlukan makanan rohani, Tuhanlah jawaban yang terbaik dan kita gak akan pernah kelaparan. Tuhan juga Alfa dan Omega. Alfa itu berarti yang pertama dan yang terakhir. Tuhanlah yang menciptakan dunia dan Tuhan juga akan datang kembali. Maka dari itu dalam kehidupan kita Tuhan juga yang pertama dan Tuhan juga yang terakhir bagi kehidupan kita. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Dia juga kepala jemaat. Di dalam gereja Tuhan Yesus adalah kepala gereja kita, kepala dari jemaat-jemaat yang ada di gereja. Jadi kita harus selalu tunduk kepadanya. Dia juga Raja Damai adik-adik. Saat kita berantem atau di saat kita musuhan sama teman, ingat kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia juga hakim. Hakim itu harus adil adik-adik. Hakim mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Apabila kita bingung, kita bisa langsung tertuju kepada Tuhan. Baca firman Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan dia adalah hakim yang terbaik. Tuhan Yesus juga penyelamat dunia loh adik-adik. Sudah pasti dong, dia sudah menebus dosa kita di kayu salib. Dia juga gembala yang baik. Apabila kita sebagai murid-muridnya kehilangan arah, domba-dombanya kehilangan arah, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan mencari domba-dombanya. Jangan takut adik-adik, dia gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus juga yang maha kuasa, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan kita. Dan yang paling penting yaitu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saat kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup, kita akan masuk surga karena kita percaya pada Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan kita mau seperti Tuhan. Tuhan disebut semua ini adik-adik, luar biasa kan? Dia adalah jawaban dari kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, kita harus selalu mengenal Tuhan. Jangan pernah takut apabila kita mau cerita atau kita berbohong atau berdosa. Kita harus mengakui dosa kita dan kita harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia juga Raja Damai, dia juga Hakim, dan dia juga penyelamat hidup kita. Yeay, luar biasa banget ya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, pasti adik-adik pengen semakin mengenal Tuhan Yesus. Di saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal hati kita dan kita mau terus seperti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya prakarya dan firman Tuhan di minggu ini. Di minggu depan akan ada hal yang menarik lainnya loh di bulan April. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bulan Maret ini tentang mengenal Yesus. Semoga adik-adik semakin rajin, semakin rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sampai ketemu lagi. Dadah. God bless you.